easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the right person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Apriliani, nomor induk mahasiswa 201200032. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang resum pendidikan agama Islam dari pertemuan 1 sampai 10, yaitu ma'rifatullah. Oke, baik. Materi yang pertama dan materi yang kedua yaitu menjelaskan tentang ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arofa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, Tuhan pencipta alam dan yang wajib diibadahi oleh kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim tentu tidak akan membiarkan kita berkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Hal ini berdasarkan alasan berikut ini. Yang pertama, al-maudu atau pembahasan. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Rabb artinya pemilik, dan di dalamnya terkandung pula arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaannya yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin, semesta alam, yakni semua jenis alam, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, binatang, alam manusia, alam benda, dan alam makhluk yang bertubuh halus seperti malaikat, jin, serta alam yang lain. Yang kedua yaitu dalil nakli atau nash yang tertulis dalam kitab. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang al-mawani' min ma'rifatillah, yaitu penghalang-penghalang dari mengenal Allah. Ada dua faktor yang dapat menghalangi kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, penyakit karena dorongan hawa nafsu. Yang kedua, penyakit karena kecurigaan. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ciri-ciri orang fasik. Yang pertama, merusak janji Allah setelah mengikrarkan dengan teguh. Yang kedua, memutuskan apa-apa yang diperintahkan supaya dihubungkan atau silaturahmi dan hubungan kekerabatan. Dan yang terakhir, mengadakan kerusakan bumi. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu tentang al-adilallah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ad-dalilu fitri. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya, manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Yang kedua, ad-dalilu hissi atau bukti indrawi. Dan yang ketiga, ad-dalilu akli. Berikutnya yaitu materi yang kelima, yaitu tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah. Yang pertama, Allah sebagai pencipta. Dialah zat yang telah ada sejak zaman azali, tidak bermula dan tidak berakhir, yang menciptakan langit dan bumi berikut segala isinya. Hingga hari ini tidak ada manusia yang dapat membuktikan bahwa ada pencipta lain selain Allah. Yang kedua,
Allah sebagai pemberi rezeki. Setelah menciptakan makhluknya, Allah tidak membiarkan mereka mati kelaparan. Allah menghidupkan dan memberinya penghidupan dengan menyiapkan rezeki berupa oksigen, makanan, minuman, panas matahari, serta berbagai kebutuhan hidup lain. Yang ketiga, Allah adalah pemilik. Dan yang terakhir, Allah sebagai penguasa. Selanjutnya yaitu materi yang keenam, yaitu mengenai tentang hayatu fi dhilali tauhid, yang artinya hidup dalam naungan tauhid. Kehidupan yang baik hanya akan didapatkan apabila orang hanya berwala kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Akidahnya tentang zat Allah, sifat-sifat, nama-nama atau asma, dan perbuatannya harus benar-benar sesuai prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal yang pertama asma dan sifat, yang kedua rububiyah, yang ketiga mulkiyah, dan yang keempat uluhiyah. Selanjutnya yaitu materi yang ketujuh. Pada pembahasan tentang makna ilah telah kita pahami sebagian dari makna kalimat tauhid. Kemudian illallah yang artinya kecuali Allah, sehingga kalimat ini bermakna tidak ada pencipta yang sebenarnya kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada pemberi rezeki yang sebenarnya kecuali Allah. Yang ketiga, tidak ada pemilik yang sebenarnya kecuali Allah. Yang keempat, tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Yang kelima, tidak ada yang memberi perintah kecuali Allah. Yang keenam, tidak ada yang memimpin, melindungi kecuali Allah. Yang ketujuh, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Yang kedelapan, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Yang kesembilan, tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Yang kesepuluh, tidak ada yang memberi manfaat maupun mudarat kecuali Allah. Dan yang kesebelas, tidak ada yang menghidupkan maupun mematikan kecuali Allah. Selanjutnya yaitu materi yang ke-8 tentang ma'iyatullah. Manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, mukmin. Ia adalah orang yang beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman lainnya. Keimanannya kepada Allah dan hari akhir menjadikannya selalu merasakan pengawasan Allah dalam dirinya. Yang kedua, kafir. Berbeda dengan mukmin, orang kafir menyikapi nikmat Allah dengan kekufuran. Berikutnya yaitu materi yang ke-9, yaitu al-ihsan. Yang pertama, cinta dari Allah. Yang kedua, pahala dari Allah. Yang ketiga, pertolongan atau kemenangan dari Allah. Baik, selanjutnya materi yang ke-10 yaitu tentang ilmu Allah. Dilihat dari jalan untuk mendapatkannya, ilmu Allah itu dapat diketahui melalui dua cara. Yang pertama, khusus, yaitu diperoleh dari jalur formal, yaitu melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, umum, diperoleh melalui jalur non-formal yang oleh Allah diberikan melalui ilham. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.